Bang Hen, kita kan bicara pemilu damai nih ya, gitu ya. Deklarasi udah sering banget nih kita dengar gitu kan, fakta integritas sudah ditandatangani. Cuman masyarakat ini sebenarnya hanya ingin melihat bukti. Sebetulnya bisa nggak sih Bang bahwa pemilu damai itu betul-betul terrealisasi? Atau ini cuma sebatas orkestrasi semata pemilu damai gitu kan? Sebetulnya kalau damai itu pasti bisa-bisa aja. Damai itu kan bila sebuah kegiatan lurus-lurus saja kan, tanpa ada gangguan, tanpa ada kecurangan. Kalau nggak ada gangguan berarti nggak ada kecurangan, pasti itu akan lurus-lurus saja itu pemilu damai. Damai itu kan diartikan pada saat rakyat bisa memberikan suaranya dengan tenang, Iya. gitu ya. Dan kemudian menunggu hasilnya dengan tenang dan percaya bahwa hasilnya itu benar. Nah yang terakhir ini nih, yang repot itu kalau rakyat nggak percaya sama hasilnya. Misalnya ada yang teriak-teriak satu putaran gitu ya. Nah ini bener nggak kira-kira? Bener bisa kejadian nggak satu putaran? Gitu ya. Tapi ya semuanya itu dijalankan saja. Kemudian yang catatan selanjutnya adalah pada saat bicara pemilu damai itu bukan tentang penyelenggara saja, tapi juga peserta pemilunya. Gitu ya. Nah peserta pemilu tuh ya para capres dan cawapres. Kalau mereka bisa mengendalikan pengikutnya, kemudian bisa mengendalikan pendukungnya, itu pasti akan baik-baik saja. Tapi jangan kemudian diada-adakan seolah-olah panas, padahal nggak panas, gitu kan? Jadi misalnya nih, kan kalau Pak Prabowo jejak digitalnya ada tuh, kemudian dia bergabung dengan Pak Jokowi, alasannya rekonsiliasi, konsolidasi demi persatuan. Nah itu kan sebetulnya alasan yang menurut saya cukup dibuat-buat tuh. Kenapa? Karena rakyat waktu itu marah sendiri, adem sendiri, dan gak ada masalah apa-apa di lapangan. Buktinya di pasar, di terminal, itu gak masalah. Nah sekarang pada saat maju, kehabisan kata-kata juga Pak Prabowo untuk kampanye. Mau kampanye apa lagi? Rakyat sudah mencatat semuanya kan. Dulu kan pesan komunikasinya bagus-bagus tuh. Jangan percaya antek asing, harus persatuan gitu kan. Dia bagus-bagus tuh. Kemudian jangan bohong gitu-gitulah. Nah sekarang dia bergabung dengan Jokowi, maka yang bisa dia sampaikan hanya hidup Jokowi gitu. Nah kenapa saya menggarisbawahi ini? Ini penting bahwa tidak ada skenario seolah-olah memang masyarakat itu bertubrukan. Tidak ada skenario seolah-olah masyarakat bertabrakan. Mungkin ada yang bertabrakan, tapi kan beberapa orang aja. Sama misalnya terjadi debat ya, antar warga WA group gitu misalnya. Nah, ini kan berapa orang sih yang berisik? Kan paling cuma 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, nggak semua warga WA group itu berisik dan berantem kan. Nah jadi balik lagi pertanyaan Anggi yang luar biasa itu, kira-kira pemilu damai bisa nggak terjadi? Bisa. Catatannya yang pertama adalah rakyat harus dibuat percaya bahwa pemilu berjalan dengan lancar, jujur dan adil. Kemudian yang kedua, masyarakat juga dibuat percaya bahwa prosesnya memang sesuai dengan kaidah-kaidah kejujuran dalam sebuah pemilu. Nah selanjutnya dari penyelenggara hingga peserta memang ada keinginan untuk membuat sebuah pemilu yang damai. Gimana caranya? Pesan komunikasi politiknya tidak yang provokatif. Pesan komunikasi politiknya memang benar-benar sesuai dengan kondisi dan keadaan. Tidak melakukan kampanye hitam, mengurangi kampanye negatif, dan lebih banyak kampanye positif. Ini sebenarnya sih memang berlaku untuk 3 pasangan sih Bang ya. Apalagi waktu kita mendengar pidato lah gitu, speech dari masing-masing peserta, 3-tiganya konsisten dan komitmen untuk menjaga itu tadi, pemilu jujur, adil, damai. Tapi yang aku mau garis bawahi pesan politik tadi itu, dan juga kampanye-kampanye lain sebagainya. Berarti sebenarnya 3 paslon ini harus bisa mengatur relawan-relawannya, pendukung-pendukungnya, supaya jangan sampai merekanya yang melakukan atau mungkin orang lain yang melakukan mengatasnamakan gitu kan ya,
dan mereka menikmati begitu, meskipun bisa dengan alasan lah kita komitmen untuk damai kok gitu. Gitu loh. Contoh, ada hashtag kami muak yang diglorifikasi oleh netizen. Itu adalah hashtag atau tagar yang disampaikan dalam rangka protes. Protes apa? Adanya ketidaksetaraan dalam apa? Dalam pemasangan hal baliho. Gitu. Oh, ini ada pemasangan baliho yang ketua umumnya anak presiden ada di mana-mana. Kok kelihatannya juga melanggar kaedah-kaedah yang sudah ada di Indonesia. Protes masyarakat. Nah, kalau sudah ada protes, kami muak ini misalnya, nah itu kan harus didengarkan oleh penyelenggara pemilu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kemudian lagi misalnya, ada tentang kemarin itu yang baru saja terjadi, jadwal debat yang tidak keluar-keluar. Itu kan kemarin baru aja dikeluarkan, kemudian juga dengan topik-topiknya. Mekanismenya seingat saya belum. Nah, mekanismenya itu ada berbagai wacana dalam menyampaikan mekanisme itu. Misalnya, katanya tidak akan ada debat yang seperti cerdas cermat. Jadi lebih sifatnya sosialisasi dan lain-lain. Nah, itu kan belum disampaikan. Kalau kemudian misalnya namanya debat, tapi ternyata hanya penyampaian visi misi dan sosialisasi, gagasan, ya itu mah bukan debat. Nah, kalau itu mah presentasi. Kan, nah, itu kan memicu kontroversi sendiri gitu di masyarakat. Gitu menurut saya. Misalnya ini kampanye 75 hari disiapkan waktunya oleh KPU. Apakah itu cukup menjangkau Indonesia? Enggak cukup. Tapi kok ada paslon yang tidak memanfaatkan masa kampanye itu. Itu kan menimbulkan trigger pertanyaan juga di masyarakat. Apakah paslon yang melepaskan kesempatan berkampanye ini sudah percaya diri pasti menang gitu ya, sehingga tidak perlu menggunakan waktu kampanye yang diberikan. Nah, kalau memang benar dia percaya diri pasti menang sehingga merasa tidak perlu kampanye, kok bisa begitu? Mungkin sibuk kerja, Bang. Kan harus fokus kan, kerja. Nah, apakah pilpresnya tidak penting? Jadi maksud saya, kalau memang Anda belum merasa proses pemilihan presiden ini penting, lebih baik Anda tidak perlu maju. Masih banyak orang Indonesia yang lebih serius gitu. Ini kan pemilu 2024 ini kan sebetulnya diikuti oleh 5 putra terbaik bangsa dan 1 putra presiden kan. Jadi ya kalau kemudian rakyat diminta menyesuaikan dengan kondisi dan mempersilahkan putra presiden dan pasangannya memiliki privilege tertentu, ya itu beda soal. Tapi kan pasti rakyat juga bisa juga menghukum dengan cara ya akhirnya tidak memberikan suara. Maka ini kan sebetulnya pertanyaan-pertanyaan kritis yang dari masyarakat ya. Kenapa kok mereka sampai hari ketiga nggak kampanye ya? Terus kemudian menukar, istilahnya mencoba menukar suara dengan susu gratis dan makanan gratis gitu. Kan itu pertanyaan. Apalagi sampai menyangkut tentang apakah bantuan ayahanda begitu besar sehingga merasa tidak perlu berkampanye. Apakah ini ada kaitannya dengan kesehatan Pak Prabowo gitu ya? Apakah ini untuk menghindari blunder? Ya boleh-boleh saja, tapi sebaiknya disampaikan supaya tidak ada rakyat yang mencurigai bahwa sedang up to something gitu. Iya, sebetulnya berarti memang lebih kepada menghormati suara rakyat juga sih sebenarnya ya. Dari setiap hashtag, dari setiap kegiatan ini kan sebenarnya bukan cuma sekedar membeli gitu kan, dan mengiming-iming gitu ya Bang. Pak Jokowi kan mengajarkan ya bahwa menyapa rakyat itu utama. Dan Pak Jokowi melakukan itu dengan baik sekali. 9 tahunan. Tentang sapa-sapa rakyat, jago lah dia. Ini dewanya pencitraan. Makanya kemudian dia menang kan. Maka itu, oleh karena itu sebetulnya apa yang sudah diajarkan Pak Jokowi itu digunakan aja. Dipakai gitu. Jangan kemudian kok
memulai hal baru, apalagi juga menampilkan, menurut saya ya, mengecilkan arti pilpres itu sendiri. Iya. Iya. Aku sempat ngobrol Bang sama beberapa perwakilan caleg muda dari masing-masing lah, dari kubu 01, 02 dan juga 03 gitu ya. Ini bicara soal intimidasi dan juga kecurangan yang dari tadi kita juga udah sempat bahas, dan baru-baru ini kita juga tahu ada yang namanya hotline pengaduan gitu kan. Nah, ketika hotline pengaduan itu memang ada laporannya yang masuk dan sudah mendekati pilpres atau mungkin nanti pada saat penghitungan suara, itu kira-kira kesalahan-kesalahan atau kecurangan-kecurangan itu bisa dianulir atau bisa diapakan gitu loh Pak? Kalau ini cuma sebatas oke, kita buka hotline-nya gitu, kita buka laporannya, pengaduannya. Tapi ya udah cuma sebatas formalitas, itu gimana Bang? Ini menarik pertanyaan. Jadi memang proses pemilu di Indonesia itu kan ada KPU yang sebagai penyelenggara, kemudian ada Bawaslu yang mengawasi. Masih kurang itu, ada yang namanya DKPP yang mengawasi perilaku atau misalnya pelaksanaan tugas dari KPU dan Bawaslu. Sebetulnya serangkaian birokrasi kuat untuk mencegah kecurangan dan keinginan ada pemilu damai itu sudah disiapkan, tapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghukum. Itu kan tetap harus aparat ya. Jadi Bawaslu melaporkan ke aparat, aparat kemudian melakukan penindakan gitu. Nah, bila semuanya sesuai dengan aturannya, harusnya yang namanya pemilu damai itu bisa dilakukan gitu. Kan ada sebuah yel-yel terkenal tuh ya yang dimunculkan oleh Bali United kepada aparat, tugasmu mengayomi, benar nggak? Tugasmu mengayomi, Pak Polisi, jangan ikut kompetisi yang gitu. Nah itu kan sebetulnya jingle yang bagus, yang artinya memang mengajak aparat untuk berada dalam tatanan semestinya untuk mengayomi masyarakat Indonesia. Dan sampai hari ini Kepolisian Republik Indonesia benar tuh, bagus tuh. Nah ini sekarang tinggal bagaimana implementasi supaya pemilu damainya bisa terpenuhi. Maka kalau kembali lagi bicara ke sana, ini semua unsur di atas elit ya, ini harus menjaga. Jadi penyelenggara pemilu, kemudian peserta pemilu, capres-cawapres termasuk partai politik. Karena kalau mereka berdua, dua kelompok besar ini memang mendorong pemilu yang damai, maka yang di bawah nggak ada apa-apa tuh. Nah ini memang sulitnya. Damai itu artinya bukan tidak ada debat. Damai itu artinya bukan tidak ada perbedaan pendapat. Kan kalau nggak ada perbedaan pendapat, nggak ada debat, ya gambreng aja, lebih murah kan. Tapi kan ini harusnya harus ada perbedaan pendapat, harus ada gagasan yang diajukan gitu. Nah, dan perbedaan itu sebenarnya bukan berarti kita berlawanan, bukan berarti musuhan. Kita harus bisa menerima perbedaan-perbedaan itu sebagai fondasi damai. Gitu. Nah, satu lagi sebetulnya yang perlu juga diantisipasi justru adalah pelaksanaan demokrasinya. Pelaksanaan demokrasinya nih oke atau tidak, karena kan diawali dengan gonjang-ganjing MK, kemudian ada keputusan MK yang membuat justru tetap langgengnya salah satu peserta pilpres kan. Nah, apakah itu kemudian akan mengganggu keseluruhan proses demokrasi? Sangat mungkin gitu. Makanya pada kesempatan ini sebetulnya saya juga mengajak dunia internasional untuk juga mengawasi proses demokrasi di Indonesia, bukan hanya untuk damainya Indonesia, tapi juga secara geopolitik proses demokrasi di Indonesia ini harus dijaga. Makanya saya beberapa waktu lalu melalui X ya, itu mengglorikan atau menyampaikan pesan SOS demokrasi Indonesia. Karena Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki sistem demokrasi, bila kemudian demokrasinya diganggu dan hasilnya tidak sesuai dengan keinginan rakyat gitu ya, tidak sesuai dengan keinginan dari proses demokrasi itu sendiri, maka yang berbahaya, yang kena efek negatifnya juga adalah geopolitik, baik itu ASEAN dan Asia. Makanya menurut saya
SOS demokrasi ini perlu digaungkan. Dan satu lagi saya mengajak universitas untuk menjadi lokomotif utama mengawasi jalannya pemilu 2024. Buat saya, siapapun pemenangnya, baik itu Prabowo, Gibran, Anies, Muhaimin, atau Ganjar Mahfud yang menang, nggak apa-apa. Asal memang benar-benar dipilih oleh rakyat. Rakyat contreng dia, rakyat coblos dia, tapi bukan karena adanya misalnya nanti ada kecurangan, misalnya atau ada pelanggaran-pelanggaran. Kalau ini memang dipilih siapapun presidennya, kita terima-terima aja ya. Nggak masalah gitu. Nah itu menurut saya. Maka karena tadi ada drama MK, kemudian ada drama Mahkamah Konstitusi, saya rasa tidak berlebihan untuk menyampaikan atau mengundang ke dunia internasional untuk juga memastikan jalannya proses demokrasi yang benar di Indonesia, dan SOS demokrasi di Indonesia ini mestinya bisa menarik perhatian dunia internasional juga ikut mengawasi. Tapi kalau dari netizen, sebenarnya mengharapkan pemilu yang seperti apa sih untuk Indonesia ini, dan pemimpin seperti apa yang diharapkan? Kaget. Mas kalau dari kamu sendiri, mengharapkannya itu pemilu yang seperti apa di Indonesia? Mengharapkan pemilu yang adil, bersih, dan jujur. Kayak gimana tuh? Coba dideskripsikan pemilu yang jujur, adil, dan bersih itu kayak apa sih? Kalau sekarang sih kita lihat kan lagi kisruh soal aparat yang ikut-ikut dalam dalam proses kampanye. Ya maunya itu jujur aja dan adil, nggak ada campur tangan dari aparat. Ya kasarnya jangan cawe-cawe lah sama pemerintah juga gitu. Berarti tetap mengharapkan netralitas dari aparatur negara, dan tidak ada keberpihakan. Dan pemimpin seperti apa sih kalau yang diharapkan oleh Mas ya untuk Indonesia di tahun 2024 nanti? Yang diharapkan sih yang bisa membawa Indonesia lebih baik ya. Soalnya kan kita baru saja lihat kan kemarin saya baca di Bappenas juga, soalnya kan ada rencana jangka panjang Indonesia untuk 2045. Semoga bisa jadi fondasi untuk negara ini bisa lebih maju nanti. Lebih maju gimana sih? Supaya lapangan kerjanya lebih banyak atau supaya transportasinya lebih banyak lagi atau apa tuh? Deskripsi maju kalau menurut Mas tuh apa? Kalau deskripsi maju saya itu Indonesia itu bisa jadi negara dengan pendapatan tinggi. Curhat ya Mas? Iya benar banget. Pendapatan tinggi, terus pendidikan untuk generasi selanjutnya itu bisa lebih perhatikan lagi. Dari sisi pendapatan dan juga dari sisi pendidikan. Thank you. Sekarang dari versi anak muda yang lain, dari perempuan. Kita emang banyak gangguin orang ya kali ini ya, karena waktunya juga sudah mepet. Mbak, cakep kan, nih anak muda yang cantik. Mbak namanya siapa Mbak? Halo, nama aku Dira. Mbak Dira, berdiri dong, biar enak. Nah, biar terjadi kesetaraan ya kan? Gender ya? Kok bukan? Kesetaraan tinggi badan. Betul. Mbak, di momen-momen pemilu nih ya, kampanye ini, kalau dari Mbak Dira sendiri tuh mengharapkan pemilu yang kayak gimana sih? Yang pastinya kalau menurut aku pemilunya itu harus terjaga ya, dalam artian semoga nggak ada kecurangan, terus semuanya dilakukannya itu dengan baik, dengan bersih juga, dan semoga kita juga bisa mendapatkan hasil yang terbaik juga, enggak cuma buat kita sendiri tapi juga buat Indonesia. Kecurangan kalau menurut Mbak Dira tuh kayak gimana sih? Menurut aku kayak dengan adanya gratifikasi aja itu udah salah satu kecurangan. Jadi menurut aku semoga semuanya itu bisa berjalan secara bersih, di mana memang itu pilihan sendiri dari masyarakat, bukan emang tuntutan. Bukan ada intervensi. Betul. Nah kalau dari Mbak Dira yang diharapkan sosok pemimpin yang seperti apa yang bisa atau yang diperlukan oleh Indonesia ke depan? Yang pastinya pemimpin yang amanah dan juga bisa menjalankan semua, ibaratkan janji-janjinya itu benar-benar terrealisasi. Jadi nggak cuma sekedar janji manis, karena kita kan sebagai cewek udah biasa dapet janji manis dari cowok. Apalagi kan pemimpin Indonesia kebanyakan cowok ya. Jadi kalau bisa kayak tolong banget bapak-bapak, yuk kita tepati janji-janji bapak agar Indonesia itu maju ke kancah internasional, bukan nasional aja. Contohnya dong, satu deh, kalau dari Mbak Dira nih, yang paling diharapkan tuh sosok pemimpin yang misalnya yang bisa membawa pendidikan kita perempuan bisa apa gitu, atau gimana kalau dari Mbak? Kalau menurut aku yang pastinya kalau dari pendidikan sama transportasi.
Kenapa? Karena Pekerja banget pekerja ya. banget gitu. Kalau transportasi tuh menurut aku kayak adanya MRT dan LRT ini kan sangat membantu. Mungkin bisa lebih dieksplor lagi aja jalurnya. Jadi biar semua masyarakat di segala penjuru daerah itu bisa bisa mobilitasnya bisa lebih tinggi lagi dan nggak susah untuk transportasi. Terus yang kedua kalau untuk masa pendidikan yang pastinya kesetaraan gender. Jadi perempuan juga bisa mengambil jurusan-jurusan yang seperti laki-laki juga tanpa adanya diskriminasi, dan juga semoga kurikulum di Indonesia itu bisa lebih diperbaiki. Jadi nggak semuanya harus belajar yang sama, tapi mungkin kita bisa lebih menjadi generasi yang spesialis, nggak terlalu generalis, walaupun generalis itu baik. Mbak pinter banget sih Mbak, dulu kuliahnya apa? Takut banget. Aku ekonomi pembangunan kebetulan. Oh pantas, jadi kalau menurut Mbak Dira, pendidikan ada perlindungan terhadap hak-hak perempuan Betul. dan juga transportasi supaya Betul. mempermudah mobilisasi ya. Betul. Cakep. Harus ada lagi perwakilan dari anak-anak muda ya, karena kan katanya anak muda ini sekarang menjadi subjek bukan objek. Tuh pas lagi baca berita kan. Mbak namanya siapa? Aku Mika. Mbak Mika. Mbak, kamu udah bisa nyoblos kan? Udah bisa. Tuh, udah bisa. Nanti kalau nggak bisa, aneh banget nanya. Mbak Mika, kamu mengharapkan pemilu yang kayak apa sih kali ini? Yang pastinya untuk pemimpin Indonesia kita nantinya di tahun 2024, kita mencari orang yang pemimpin yang bisa bertanggung jawab, yang bisa memegang kata-kata dia. Apalagi kan kemarin udah banyak janji manis yang yang dilontarkan dari calon-calon presiden. Jadi untuk sekarang masih dalam proses menyimak siapa calon yang terbaik buat Indonesia. Berarti sebetulnya kalau dari pemilih-pemilih muda dan perempuan tidak perlu banyak janji-janji manis dan program-program yang ngawang-ngawang ya, nanti yang dibuktikan. Tapi kan itu semua kan proses pembuktiannya kan nanti kalau udah terpilih gitu kan. Berarti sekarang ini yang dilihat apa dong? Yang sekarang dilihat mungkin kalau dari saya ya, salah satu pertimbangan saya dengan cara mereka ikut-ikut membuat program kayak wawancara segala macam, dari cara mereka menjawab dari pertanyaan masyarakat bisa kelihatan kan ketulusan mereka buat Indonesia gitu. Jadi dari proses kampanye itu udah terlihat. Iya, udah terlihat. Oh, berarti sebenarnya bisa disimpulkan itu ya, masyarakat sendiri punya insting ya, menilai setiap paslon yang akan maju ya Mbak. Kalau dari kamu Iya, kalau sendiri? dari aku yang aku rasain itu sih. Itu tadi jawaban dari teman-teman perwakilan dari anak-anak muda. Kalau tadi kita dengar sebenarnya simpel sih, yang diharapkan itu adalah pemilu yang damai. Gak mau ada ribut-ribut, jangan ada curang-curang supaya sebagai masyarakat Indonesia juga bisa menikmati proses pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan sejuk. Dan tadi juga ditanyakan, sosok seperti apa sih yang diharapkan untuk memimpin bangsa ini? As simple as pemimpin yang bisa megang omongan, yang gak cuman umbar-umbar janji manis aja. Tapi karena ini prosesnya masih berjalan, proses kampanyenya, berarti sesimpel bagaimana kampanye yang bersih itu dijalankan, itulah sosok pemimpin yang berkualitas. Bagaimana menjawab setiap keresahan masyarakat, menjawab setiap pergumulan dan juga pertanyaan dari publik, itu juga menunjukkan kesiapan pemimpin untuk memimpin negeri ini menjadi negeri yang lebih baik. Jadi kita tunggu sama-sama, kita kawal bersama-sama Pesta Demokrasi 2024. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Insight Story berikutnya. Bye.